Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andia Khairul Umam dengan NIM 19.026.12.086. Saya adalah dokter muda yang saat ini sedang berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai opioid pada manajemen nyeri. Jadi sebelum kita membahas mengenai opioid, ada baiknya terlebih dahulu kita membahas mengenai nyeri itu sendiri. Jadi menurut International Association for Study of Pain, nyeri didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi untuk rusak, atau dideskripsikan sebagai adanya suatu kerusakan. Jadi nyeri ini harusnya memiliki dua unsur, yaitu unsur sensasi sensorik dan juga sensasi emosional yang tidak menyenangkan. Jadi definisi menurut IASP ini menekankan adanya interaksi antara aspek sensorik yang fisiologis serta komponen afektif serta respon kognitif. Jadi tanpa komponen afektif, seseorang tidak akan merasakan nyeri. Nah, sebaliknya juga, nyeri yang berkepanjangan akan mengubah emosional seseorang sehingga akan mudah marah, cemas, hingga depresi. Lalu ini merupakan mekanisme perjalanan nyeri. Jadi nyeri ini timbul akibat adanya suatu rangsangan oleh zat-zat algesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Jadi reseptor nyeri ini merupakan ujung-ujung bebas serat saraf aferen A delta dan juga C. Reseptor-reseptor ini diaktifkan oleh adanya rangsangan dengan intensitas tinggi, misalnya berupa rangsangan termal, mekanik, elektrik, ataupun rangsangan kimiawi. Jadi pada perjalanannya terdapat 4 proses fisiologi yang terlibat dalam nyeri, yaitu yang pertama adalah transduksi. Transduksi ini merupakan suatu proses di mana stimulus nyeri ini berinteraksi pada nosiseptor perifer, di mana akan dikonversikan menjadi aktivitas elektrik, sehingga akan menghasilkan suatu impuls yang akan diteruskan ke serat saraf selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu proses transmisi, merupakan suatu proses pengantaran impuls saraf sepanjang neuron orde pertama untuk mencapai sinaps dengan neuron orde kedua di kornu posterior medula spinalis. Lalu proses yang ketiga yaitu modulasi. Modulasi merupakan interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior. Sistem analgesik endogen diantaranya meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin, yang kesemuanya memiliki efek menekan nyeri pada kornu posterior. Dengan demikian, kornu posterior ini bisa kita ibaratkan sebagai suatu pintu gerbang nyeri, di mana bisa terbuka ataupun tertutup bergantung pada sistem analgetik endogen tersebut. Lalu proses yang terakhir yaitu proses persepsi, di mana proses persepsi merupakan suatu pengalaman sadar dan aktual dari nyeri, baik itu sensorik maupun emosional. Lalu yang selanjutnya ini merupakan gambaran mengenai perjalanan nyeri mulai dari transduksi, transmisi, modulasi hingga persepsi. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa analgetik opioid itu memerankan peranan penting dalam setiap perjalanan nyeri, baik di transduksi, transmisi, modulasi maupun persepsi. Semuanya bisa dihambat lewat mekanisme opioid itu. Nah, selanjutnya untuk nyeri sendiri diklasifikasikan berdasarkan klinis dan juga patofisiologinya. Berdasarkan klinis itu diklasifikasikan menjadi akut dan juga kronis, dan juga secara patofisiologi diklasifikasikan menjadi nosiseptif dan juga neuropatik. Untuk nyeri akut itu biasanya disebabkan oleh adanya nosisepsi, sedangkan untuk nyeri kronis ini biasanya tidak disebabkan oleh nosisepsi, di mana faktor psikologis, perilaku, dan sosial itu berperan utama. Lalu untuk nyeri nosiseptif sendiri itu nyeri yang disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan yang akan mengaktifasi dan menyensitisasi nosiseptor. Lalu untuk nyeri neuropati sendiri itu suatu nyeri yang disebabkan oleh adanya lesi atau kerusakan saraf, baik saraf perifer maupun saraf sentral. Dapat dijumpai contohnya pada penderita diabetes, infeksi seperti herpes zoster, kompresi saraf, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk nyeri akut ini diakibatkan oleh stimulus noxious oleh karena cedera dan merupakan suatu proses penyakit ataupun fungsi abnormal dari otot ataupun organ viscera. Umumnya nyeri akut ini bersifat nosiseptif, di mana fungsi nyeri nosiseptif ini adalah mendeteksi, melokalisasi, dan membatasi kerusakan daripada jaringan. Bentuk yang paling umum dari nyeri akut adalah nyeri pasca trauma, nyeri pasca operasi, nyeri obstetrik, serta nyeri yang berhubungan dengan kondisi akut seperti infark miokard, pankreatitis, peritonitis, dan lain sebagainya. Nyeri akut ini dapat sembuh sendiri atau dapat sembuh dengan pengobatan
dalam beberapa hari ataupun dalam beberapa minggu. Lalu selanjutnya nyeri kronis. Nyeri kronis ini merupakan suatu nyeri yang menetap, melampaui proses penyakit akut atau melebihi waktu penyembuhan normal. Biasanya dikatakan nyeri kronis apabila lebih daripada 3 bulan. Nyeri kronis sendiri ini dapat berasal dari nyeri nociceptif, nyeri neuropatik maupun campuran daripada keduanya. Jadi nyeri kronis ini dapat dijumpai pada lesi perifer, contohnya pada neuropati diabetik, kausalgia, nyeri phantom, dan nyeri pasca herpes. Lalu dapat dijumpai juga pada lesi saraf pusat seperti stroke, cedera mediospinalis, dan multiple sclerosis. Lalu dapat dijumpai juga pada gangguan muskuloskeletal seperti rheumatoid arthritis maupun osteoarthritis. Nyeri lain yang terkait dengan beberapa gangguan misalnya kanker dan sakit punggung kronis juga merupakan nyeri kronis, di mana nyerinya ini merupakan campuran antara nociceptif dan juga nyeri neuropatik. Lalu untuk prinsip penanganan nyeri menurut WHO Step Ladder itu bergantung daripada jenis nyerinya. Apabila nyeri akut itu mengikuti langkah tangga ke bawah dari 3, 2, 1. Kalau nyeri kronik itu mengikuti langkah tangga ke atas yaitu 1, 2, 3. Jadi untuk yang pertama, pada mulanya hendaknya kita gunakan obat analgesik non opioid terlebih dahulu. Lalu untuk tangga yang kedua yaitu apabila masih tetap nyeri dapat naik ke tangga atau langkah yang kedua yaitu kita tambahkan opioid lemah misalnya kodein ataupun tramadol. Lalu apabila masih tetap nyeri juga sebagai langkah ketiga dapat kita gunakan opioid keras seperti morfin. Pada setiap langkahnya apabila perlu dapat kita berikan terapi adjuvan atau terapi tambahan. Dikatakan bahwa pemberian terapi adjuvan ini dapat meningkatkan efektivitas analgesik serta mengurangi efek samping daripada analgesik utamanya. Dan ini merupakan tangga WHO yang sudah direvisi yang di gambar B, dimana apabila nyerinya itu nyeri ringan dapat kita mulai dari step 1, apabila nyeri sedang dapat kita mulai dari step 2, apabila nyeri berat dapat kita langsung mulai ke step 3. Lalu bedanya di sini pada step ladder WHO yang sudah direvisi pada gambar B ini ada step yang keempat yaitu invasive and minimally invasive treatments, dimana apabila pasien dengan terapi dengan step ketiga yaitu penggunaan opioid dan ditambah juga dengan adjuvan tidak meredakan nyerinya, maka kita dapat gunakan alternatif lain yaitu step keempat. Step keempat ini contohnya seperti epidural analgesia, intrathecal analgesia, prosedur neurosurgical maupun strategi neuromodulasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai opioid. Jadi opioid ini awalnya pada zaman dahulu kala itu merupakan suatu ekstrak dari tumbuhan Papaver somniferum atau tumbuhan opium, di mana tumbuhan opium ini diekstrak lalu digunakan sebagai analgesik pada zaman peradaban kuno. Namun pada peradaban sekarang, opioid ini merupakan salah satu modalitas analgesik yang kita kenal juga dengan narkotika. Jadi opioid ini berikatan secara spesifik dengan reseptor opioid di dalam tubuh manusia sehingga akan memberikan efek analgesia yang kuat. Obat ini merupakan analgesik terkuat yang diketahui saat ini dan juga sangat umum digunakan pasca pembedahan. Jadi istilah opioid ini digunakan untuk semua obat, baik itu obat yang alami maupun obat sintetik yang dapat menduduki reseptor opioid di tubuh manusia. Jadi sebagai analgesik, opioid ini bekerja secara sentral pada reseptor-reseptor opioid yang sampai saat ini diketahui ada 4 reseptor, yaitu ada reseptor mu, reseptor kappa, reseptor sigma, dan reseptor delta. Jadi yang paling utama itu adalah reseptor mu atau reseptor MOP. Jadi apabila reseptor ini teraktivasi maka akan menimbulkan manifestasi berupa analgesia, rasa segar, euforia, dan depresi respirasi. Untuk reseptor kappa akan menimbulkan manifestasi berupa analgesia, sedasi, dan anestesia. Untuk reseptor sigma yaitu disforia, halusinasi, pupil migriasis, dan stimulasi respirasi. Untuk reseptor delta, untuk efek pastinya saat ini belum diketahui, namun diduga memperkuat reseptor daripada mu. Jadi untuk reseptor opioid ini terdistribusi baik di sistem saraf pusat maupun di sistem saraf perifer. Di sentral terutama didapatkan pada periaqueductal gray, lalu ada locus cerulus dan ventral serta dorsal medulla oblongata. Selain itu reseptor opioid ini juga ada di substantia gelatinosa dari cornu dorsalis medulla spinalis. Lalu berdasarkan struktur kimianya, analgetik opioid ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada alkaloid opium atau yang natural yang diekstrak langsung dari tumbuhan Papaver somniferum, yaitu contohnya ada morfin dan juga kodein. Lalu ada derivat semisintetik, contohnya ada disacetyl morfin, hidromorfon, oxymorfon, hidrokodon, dan oxycodone.
Lalu ada derivat sintetik, di sini ada beberapa golongan, ada golongan phenylpiperidin, contohnya ada pethidin, fentanyl, sulfentanyl, dan alfentanil. Lalu ada golongan benzmorphan, contohnya ada penazozin, dan penazozin. Ada golongan morfinans, yaitu laforfanol. Lalu ada propionanilides, contohnya ada metadon, dan juga ada tramadol. Lalu opioid ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dalam ikatannya dengan reseptor mu. Jadi diklasifikasikan menjadi agonis murni, agonis antagonis, dan juga agonis parsial. Di sini contohnya ada peptida opioid, ini merupakan opioid endogen, analgetik endogen. Contohnya ada enkefalin, endorfin, dan minorfin. Semuanya adalah agonis terhadap reseptor mu. Lalu untuk kodein dan tramadol ini merupakan agonis lemah terhadap reseptor mu. Lalu ada morfin, metadon, dan fentanyl merupakan agonis murni. Lalu ada juga sifatnya agonis antagonis seperti ada buprenorfin dan tetrazolin. Lalu juga ada yang antagonis murni, ini ada contohnya ada naloxone, nalorfin, dan naltrexone. Ini merupakan antagonis murni di mana nanti fungsinya adalah merupakan suatu antidotum apabila pasien mengalami overdosis terhadap opioid. Dan ini merupakan cara kerja opioid pada sistem saraf sebagai analgesik. Jadi pada sistem saraf pusat, aktivasi dari reseptor mu atau reseptor MAOP ini pada midbrain merupakan mekanisme analgesia utama daripada opioid. Di sini agonis MOP, contohnya morfin, akan bekerja dengan secara tidak langsung merangsang jalur inhibisi pada periaqueductal gray seperti contohnya dapat dilihat pada gambar. Selain pada PAG, agonis MOP ini juga bekerja secara tidak langsung lewat NRPG atau Nucleus reticularis paragigantocelularis, dengan efek akhirnya yaitu berupa aktivasi neuron penghambat descendant. Hal ini apabila dihambat periaqueductal gray dan juga NRPG-nya, maka akan menyebabkan traffic neuronal yang lebih tinggi pada NRM atau Nucleus rafemagnus, di mana apabila terjadi traffic neuronal yang tinggi pada NRM akan meningkatkan stimulasi neuron yang mengandung 5-hidroksitriptamin dan juga enkefalin yang terhubung langsung dengan substansia gelatinosa pada cornu dorsalis, medulla spinalis. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi transmisi nociceptif dari perifer ke talamus dan akan menyebabkan efek analgesia. Lalu selain itu juga opioid eksogen ini dapat juga memberikan efek penghambatan secara langsung pada substansia gelatinosa di cornu dorsalis medulla spinalis. Serta selain itu juga dapat bekerja secara langsung juga pada neuron afferent nociceptif perifer, sehingga akan mengurangi transmisi nociceptif dari perifer. Lalu selanjutnya untuk farmakokinetik daripada obat opioid itu sendiri. Yang pertama, absorpsi. Jadi sebagian besar daripada obat opioid ini dapat diserap secara bagus melalui rute subkutan, intramuskular maupun rute oral. Jadi dikatakan bahwa pada penggunaan opioid ini akan terjadi suatu efek first pass metabolism oleh liver, di mana apabila melalui rute oral akan membutuhkan dosis yang lebih besar. Dikatakan juga bahwa kodein dan oksikodon memiliki efek first pass metabolism yang rendah, sehingga penggunaan rute oral masih merupakan cara yang efektif untuk penggunaan opioid kodein dan juga oksikodon. Untuk distribusinya sendiri, jadi untuk opioid ini semuanya ini akan terikat pada protein plasma, tetapi dengan afinitas yang berbeda-beda. Secara cepat, opioid ini akan meninggalkan plasma dan menuju jaringan dengan perfusi darah yang tinggi seperti otak, paru-paru, hepar, ginjal, dan juga limpa. Untuk metabolismenya, sebagian besar opioid ini akan diubah menjadi metabolit yang lebih polar, di mana senyawanya ini mengandung kelompok hidroksil bebas dan dengan segera mengalami konjugasi dengan asam glukoronat. Jadi untuk morfin sendiri akan dikonjugasi menjadi morfin 6 glucoronids, di mana M6G ini memiliki potensi yang lebih tinggi terhadap efek analgesia dibandingkan dengan morfin itu sendiri. Lalu untuk heroin akan dirubah menjadi monoasetil morfin, lalu akhirnya akan menjadi morfin juga. Beberapa opioid seperti pada golongan phenylpiperidin itu akan mengalami endimetylasi oleh CYP3A dan juga dimetylasi oleh CYP2D6 di liver. Untuk ekskresinya utamanya itu diekskresi melalui urin, namun sebagian kecilnya akan diekskresi melalui sirkulasi enterohepatik atau sistem biliaris.
Lalu selanjutnya untuk farmakodinamik opioid. Jadi sebagian besar analgesik opioid ini akan bekerja pada reseptor mu. Untuk efek analgesi, euforia, depresi, sistem pernapasan, dan ketergantungan fisik yang dipunyai morfin ini sebagian besar dapat oleh karena efek dari reseptor mu itu sendiri. Jadi di sistem saraf pusat, opioid ini bekerja pada talamus dan substansia gelatinosa di medula spinalis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan memberikan efek sedasi dan juga analgesi. Lalu akan dijumpai juga perubahan gelombang alfa dan delta apabila dilakukan pemeriksaan EEG. Lalu untuk di sistem respirasi akan terjadi suatu depresi pusat nafas terutama pada bayi-bayi dan juga orang tua. Efek depresi ini akan semakin manifest atau akan semakin muncul pada kondisi umum pasien yang buruk. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya asetilkolin pada neuron di daerah pusat pernapasan medula sehingga respon terhadap CO2 akan menurun. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana pada petidin ini akan terjadi bronchodilatasi. Berbeda halnya dengan morfin, dia akan menyebabkan bronkokonstriksi. Dikarenakan morfin ini memiliki efek, dia akan menginjus terjadinya pelepasan histamin, sehingga akan terjadi suatu keadaan bronkokonstriksi. Dan kita harus hati-hati penggunaannya pada pasien-pasien dengan asma. Lalu untuk dari sirkulasi sendiri, dia akan menyebabkan tonus simpatis menurun dan sehingga akan menyebabkan tonus vena perifer juga akan menurun dan rentan terjadi suatu hipotensi ortostatik. Opioid ini juga akan menyebabkan overstimulasi daripada vagus sehingga akan menyebabkan bradikardi. Lalu dia juga dapat menghambat konduksi SA0 sehingga akan menyebabkan kejadian ventricular fibrilasi. Patut diberikan poin penting juga bahwa morfin ini akan melepaskan histamin sehingga akan menyebabkan vasodilatasi dan juga akhirnya menyebabkan hipotensi. Nah, pada sistem lain, opioid ini akan merangsang pusat muntah, lalu akan menyebabkan spasme sphincter kandung empedu sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kolik abdomen. Lalu dia juga akan meningkatkan tonus dan aktivitas peristaltik daripada ureter. Namun di sisi lain dia akan meningkatkan tonus sphincter vesika sehingga pasien akan kesulitan untuk melakukan misi. Lalu terkait dengan pelepasan histamin yang diinjus oleh morfin, ini dapat menyebabkan pruritus dan juga flushing. Dan ini merupakan dosis premedikasi pada obat-obatan analgetik opioid, dapat digunakan petidin, morfin, ataupun fentanyl. Untuk petidin dosisnya yaitu 1,92 mg per kilogram berat badan secara intramuskular atau 0,5 mg per kilogram berat badan IV. Untuk morfin dosisnya 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Untuk fentanyl dosisnya 1 sampai 2 mikrogram per kilogram berat badan secara IV. Dan ini merupakan dosis waktu penggunaan dan rute pemberian serta onset kerja untuk analgesik opioid yang peroral yang digunakan pada pasien-pasien dengan nyeri kronis. Di sini contohnya ada kodein dengan dosis awal 30 sampai 60 mg yang nantinya dapat dititrasi naik maupun titrasi turun. Lalu ada hidromorfon dengan dosis 2 sampai 4 mg, oksikodon 5 sampai 10 mg, metadon 20 mg, tramadol 50 mg dan morfin slow release dengan dosis 15 mg. Dengan waktu pemberian sebagai berikut dan onset kerja sebagai berikut yang ada di tabel. Lalu ini merupakan dosis opioid intravena yang dapat kita gunakan pada pasien-pasien pasca bedah. Contohnya ada morfin, fentanyl, hidromorfon dan juga petidin. Untuk morfin dosisnya yaitu 5 sampai 40 mikrogram per kilogram berat badan per jam untuk dosis kontinunya, dan untuk dosis intermittennya 0,3 mg per kilogram berat badan per 3 sampai 4 jam. Lalu untuk fentanyl 1 sampai 4 mikrogram per kilogram berat badan per jam untuk dosis kontinu. Dosis intermittennya 0,5 sampai 1,5 mikrogram per kilogram per 0,5 sampai dengan 1 jam. Hidromorfon dosisnya 1 sampai 8 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Dosis intermittennya 0,2 sampai 1 mg per 2 hingga 3 jam. Untuk petidin lebih disarankan untuk menggunakan dosis intermitten dengan dosis 0,75 mg per kilogram per 3 jam. Ini merupakan dosis equianalgesik daripada opioid. Apabila nantinya kita mau pulangkan pasien namun pasien masih membutuhkan opioid untuk terapi analgesiknya, maka bisa kita konversikan, misalkan dari morfin IV kita bisa konversi ke morfin oral maupun dari jenis-jenis opioid lainnya. Misalkan contoh di sini apabila pasien menggunakan IV morfin 10 mg, maka untuk konversi dosisnya kita gunakan morfin oral 30 mg. Jadi untuk yang IV 1, yang oral 3, jadi 1:3.
Lalu apabila kita mau konversi ke fentanyl juga bisa, yaitu 10 mg berbanding dengan 100 mikrogram. Dikatakan fentanyl ini memiliki potensi 100 kali lebih kuat dibandingkan morfin, sehingga untuk dosisnya itu 100 kali lebih rendah daripada morfin. Dan untuk jenis-jenis opioid lainnya dapat dilihat pada tabel. Dan ini merupakan kemasan daripada opioid yang sering digunakan. Di sini ada petidin, fentanyl, dan juga morfin. Untuk petidin ini bentuknya ampul 2 ml, di mana kandungan obatnya yaitu 50 mg per mililiter dan tidak berwarna. Untuk fentanyl sendiri ini dikemas dalam bentuk ampul, ada yang 2 mili dan 10 mili. Tiap milinya mengandung 50 mikrogram, sehingga kandungannya adalah 50 mikrogram per mililiter atau 0,05 mg per mililiter. Untuk morfin juga dalam bentuk ampul 1 ml, di mana mengandung 10 mg atau 20 mg tergantung sediaannya. Morfin ini tidak berwarna dan dapat dicampur dengan obat lainnya. Di sini ada beberapa terminologi terkait dengan opioid, ada toleransi dan juga adiksi. Toleransi yaitu suatu kondisi pasien di mana pasien ini memerlukan dosis lebih besar dari sebelumnya untuk memperoleh efek yang sama. Lalu ada adiksi juga. Adiksi merupakan suatu kondisi di mana pasien mengalami ketergantungan terhadap opioid. Jadi pada kondisi adiksi ini terjadi hilangnya kontrol tubuh atas penggunaan opioid dan terjadi suatu kesenangan dalam penggunaan opioid meskipun telah mendapat efek analgesia yang adekuat. Jadi pada pasien adiksi ini mereka menggunakan opioid sebagai sarana rekreasi, bukan sebagai sarana terapi. Jadi biasanya pada pasien adiksi ini rentan terjadi suatu keadaan overdosis. Kedua kondisi ini disebabkan karena pemakaian berulang dan dalam waktu yang lama. Jadi apabila terjadi suatu kondisi overdosis, maka dapat kita gunakan naloxone atau merupakan antagonis murni daripada opioid sebagai antidotumnya. Di mana naloxone ini akan bekerja pada keempat reseptor opioid. Untuk sediaannya itu dalam bentuk vial, ada yang sediaan 0,4 mg per mililiter, ada yang 1 mg per mililiter, dan ada juga 0,4 mg per mililiter. Untuk dosisnya sendiri sebagai antidotum yaitu 1 sampai dengan 2 mg IV disuntikan secara pelan, dapat diulang tiap 3 sampai dengan 5 menit. Dosis maksimalnya yaitu 10 mg hingga ventilasi dikatakan adekuat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai salah satu modalitas terapi terbaru untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri, yaitu patient controlled analgesia. Jadi PCA ini merupakan salah satu modalitas dalam manajemen nyeri pasca bedah. Selain nyeri akut juga, PCA juga dapat digunakan pada manajemen nyeri kanker. Jadi perangkat PCA ini diprogram dengan pengaturan waktu yang terintegrasi. Pasien nantinya akan dapat mengaktifkan pemberian obat melalui penggunaan sebuah tombol genggam seperti pada gambar yang ada di kanan. Ini merupakan perangkat PCA. Jadi obatnya itu obat analgesiknya ini akan dimasukkan ke dalam sebuah tempat atau cartridge yang hanya dapat diakses dengan kode tertentu. Setelah diaktifasi atau setelah pasien memencet tombolnya, maka sejumlah volume obat yang diinginkan ini akan keluar dari siring atau cartridge ke dalam sistem kanulasi intravena yang terhubung ke pasien. Nah, semua pasien yang menggunakan PCA ini harus dimonitor untuk evaluasi intensitas nyeri dan munculnya efek samping obat yang digunakan. Lalu untuk cara pemberiannya sendiri ada dua cara pemberian yang lumrah digunakan, yaitu ada dua, yaitu dosis sesuai permintaan atau demand dose, dan juga ada infus continue atau background infusion, di mana background infusion ini akan disertai dengan dosis sesuai permintaan. Untuk semua metode PCA ini terdapat variabel dasar sebagai berikut. Ada dosis bolus awal, dosis permintaan, lockout interval, infus dasar, dan batasan dosis maksimal 1 jam serta 4 jam. Yang pertama yaitu dosis bolus awal. Jadi dosis bolus awal ini merupakan jumlah dosis obat yang dititrasi hingga mencapai MEAC atau minimum effective analgesic concentration. Dosis bolus awal ini dikatakan merupakan suatu kunci keberhasilan dalam penanganan nyeri menggunakan PCA. Jadi sebelum dilakukan PCA, maka pasien ini harus diberikan sejumlah dosis bolus oleh tenaga kesehatan untuk mencapai MAC-nya. Lalu selanjutnya yaitu dosis permintaan. Dosis permintaan merupakan jumlah analgesik yang diberikan ke pasien pada saat pasien mengaktifasi tombol permintaan.
Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar opioid tetap berada pada level MAC. Dosis PCA ini merupakan suatu dosis pemeliharaan. Lalu ada juga terminologi lockout interval. Lockout interval ini merupakan jarak waktu setelah pemberian dosis permintaan yang sukses, di mana alat ini tidak akan merespon dosis permintaan lagi, walaupun pasien menekan tombol tersebut hingga waktu yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya overdosis opioid. Lalu ada infus dasar atau infus basal, merupakan infus dengan kecepatan konstan yang diberikan tanpa memerhatikan apakah pasien memerlukan dosis permintaan ataupun tidak. Namun infus dasar ini jarang diberikan pada pasien dengan nyeri akut karena risiko terjadinya overdosis ini sangat tinggi. Dan infus dasar ini hanya diberikan pada pasien yang sebelumnya telah menggunakan opioid dengan dosis yang relatif besar. Ini merupakan pedoman daripada dosis bolus, lockout interval, dan background infusion rate untuk opioid analgesik yang digunakan dalam PCA. Untuk dosis-dosisnya dapat dilihat pada tabel. Lalu perlu diingat kembali juga bahwa penggunaan daripada rutin background infusion rate ini tidak direkomendasikan pada PCA. Lalu di sini ada keuntungan dan juga kekurangan daripada PCA. Untuk keuntungan PCA, yang pertama yaitu ada dosis dan titrasinya lebih individual. Karena kita tahu juga bahwa nyeri itu merupakan suatu subjektif dan sifatnya individual, sehingga pasien dapat menentukan sendiri dosis dan titrasinya. Lalu keuntungan lainnya yaitu sistem kontrol umpan balik negatif dan menambah sistem keselamatan untuk menghindari terjadinya suatu depresi pernapasan. Tingkat kepuasan pasien juga dikatakan lebih tinggi dikarenakan tadi dikatakan juga bahwa titrasinya ini individual, sehingga pasien akan lebih puas terhadap pemberian obat analgesiknya. Lalu dikatakan juga bahwa efektivitas analgesia lebih baik dibandingkan dengan sistem yang konvensional. Untuk kekurangannya, tidak semua pasien dapat mengerti instruksi penggunaan PCA. Lalu ada potensi terjadinya kesalahan dosis daripada opioid, dan yang terakhir yaitu biayanya yang lebih tinggi. Baik, sekian materi mengenai opioid pada manajemen nyeri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.